Ya, dan saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Tumiana selaku Direktur Utama dari Widodo Makmur Perkasa. Selamat sore, Pak Tum. Sore, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai ya, Pak ya. Ini kenaikan harga pangan di Indonesia ini terjadi jauh sebelum bulan Ramadan. Apa yang menjadi faktor utama kenaikan harga bahan pangan menurut Bapak? Beberapa saat lalu saya pernah juga ngobrol di CNBC bahwa climate change itu mendasari trigger daripada kenaikan harga pangan, tidak hanya di kita. Artinya dunia juga mengalami equilibrium. Kenapa? Pada saat musim bergeser, daerah produksi mengalami penurunan production, daerah yang mengalami pergeseran musim belum bisa menangkap terhadap pergeseran produksi di daerah yang terdampak, itu mendasari terhadap supportnya mengalami penurunan. Satu. Dua, inflasi. Inflasi juga mendrive daripada proses peningkatan harga pangan dunia. Tiga, pandemi ini mendasari apa, Mbak Zafira? Transportation cost. Dulu orang tidak menghitung tuh yang namanya pekerja imigran meninggal karena COVID. Itu tidak ada di dalam kalkulasi sebuah hitung-hitungan ekonomi. Ternyata itu berpengaruh besar. Dampaknya apa? Transportation terganggu gitu, mobilitas barang terganggu. Itu tiga. Yang paling krusial adalah masalah climate change. Oke, berarti ada 3 faktor. Yang pertama adalah cuaca, lalu inflasi, dan juga adanya pandemi. Nah, jika kita berbicara tentang inflasi nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait ancaman inflasi dari adanya rally harga pangan ini yang bisa terjadi di Indonesia? Saya cuman kita itu kan di kita ya, saya bicara di tempat kita sendiri bahwa satu poin yang kita punya nilai tambah adalah kita hidup di negara tropis. Punya matahari sepanjang tahun. Kita hidup karena hidup di garis khatulistiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga terhadap ancaman inflasi? Naikkan produktivitas terhadap komoditas pangan yang kita miliki. Baik itu beras, baik itu kedelai, baik itu produksi bahan baku yang lain, itu akan mendasari kalau misalnya produksi kita meningkat, cost production kita mengalami efisien, berarti pada saat inflasi terjadi, kita paling nggak ada sedikit balancing lah. Karena inflasi itu tidak kita saja yang mengalami, bahwa minimal kita bisa mereduce terhadap besaran inflasi yang terjadi di dalam lingkungan kita sendiri. Kita lihat misalnya Amerika 8,5 yang dulu di forecast 7,5, announcement-nya 8,5, di Eropa 7,5. Itu semua berdampak karena bagian dari kita juga ada importasi dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Inggris di atas 6, Asia tinggi, kita sendiri masih 2,6. Itu akan terdampak semua. Nah, salah satunya bagaimana kita meningkatkan produktivitas daripada bahan baku pangan kita, dan kedua adalah memperbaiki tata kelola dan mobilitas barang dari provinsi to provinsi. Itu Mbak Safira. Jika terkait stabilitas harga daging ayam sama daging sapi nih, bagaimana Bapak melihat harga ini? Apakah gejolaknya juga cukup tinggi, Pak? Karena kan dari kemarin kita melihat kenaikan harga nih minyak atau mungkin bawang-bawangan, lalu tahu tempe. Bagaimana tentang daging ayam dan daging sapi? Apakah lonjakannya juga? Ya, harga itu ya Mbak ya, Mbak Saf, karena didasari oleh harga dunia sebenarnya, tidak hanya kita saja. Importasi daripada daging kita masih lebih besar, 40% daripada nasional konsumsi. Pasti ada dampaknya. Karena harga dari negara asal mengalami peningkatan, otomatis harga di sini juga mengalami peningkatan. Dan tadi Mbak Zafira tanya tentang inflasi. Negara-negara yang kita impor inflasinya tinggi, otomatis terdampak nggak di kita? Pasti terdampak. Yang kedua masalah ayam. Ayam kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi bahan baku pakan kita mengalami peningkatan juga. Nah, tergantung daripada, kalau saya bicara terhadap strateginya WMB ya masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Tapi semua industri yang mengalami revenue drivernya ada di upstream pasti terdampak karena komponen importnya tinggi. Gitu soalnya. Dan masalah harga naik,
Itu kan market mechanism, saya nggak bisa ngomong ABC. Tapi masih oke lah, stabil pada posisi sekarang dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu, Sar. Kalau daging kita kan banyak impor nih Pak. Apakah impor daging ini udah cukup untuk menstabilkan harga daging di Indonesia Pak? Nah itu jawabnya susah saya, Sar. Kenapa? Karena itu bukan domain saya. Cukup, nggak cukup, itu sebenarnya kalau kita bicara cukup, Mbak Saf, kita lihat di market. Saya tidak mau ngomong ataupun saya tidak statement cukup atau nggak cukup, karena itu bukan domain saya. Bahwa market akan menentukan bahwa kecukupan itu ada nggak. Pada saat demand naik, suplainya cukup, berarti harganya akan balance. Pada saat demand naik, suplainya nggak cukup, itu akan terjadi peningkatan harga. Di sana nanti Mbak Saf kan teman-teman kan banyak di luaran. Silakan dicek. Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan cukup nggak cukup. Nanti nanyanya bukan ke saya Mbak Saf ya. Nanti kalau saya jawab salah. Oke? Ya. Baik. Pak Tum, kalau misalkan kita berbicara secara garis besar deh, bagaimana ketahanan pangan saat ini di Indonesia, Pak? Kalau misalkan di luar negeri kan udah ada yang mulai bergejolak nih, Pak, ketahanan pangannya hingga akhirnya mereka menahan ekspor gitu. Nah, sekarang kita juga akan memperlakukan penahanan ekspor tersebut. Bagaimana ketahanan pangan kita, Pak, saat ini? ini saya akan mengasih gambaran bukan kita ya, Mbak bahasanya, Mbak Safira. Aku nggak mau statement mewakili siapapun gitu. Ini atas Tumiono. Kalau ngomong ketahanan pangan, jadi saya salah nanti. Kalau bahasanya kita itu saya jawabnya keliru. Tapi ya, kalau ini pandangan Tumiono boleh dong. Bagaimana kalau kita bicara stabilitas tadi? Ada beberapa komponen untuk menjaga. Tadi saya bilang climate change. 3 komponen karena saya ini basicnya engineer, saya selalu melihatnya daripada sumber daya yang ada. Kalau kita mau meningkatkan produktivitas pangan supaya harga pangan ke depan kita stabil, apa sih yang harus dilakukan? 1, menaikkan indeks tanam. Apa caranya menaikkan indeks tanam? Berarti harus ngomong mekanisasi planting. Karena waktu saya muda itu, mbok-mbok tani itu masih nancepin padi pagi-pagi. Sekarang udah nggak ada. Supaya curah hujan tetap oke dan indeks tanamnya meningkat, berarti mekanisasi plantingnya harus benar. Supaya yang namanya musim hujan jumlahnya 6 bulan tidak habis karena antri terhadap tanam. Tapi jeda antara tanam satu ke berikutnya itu tetap sama bahkan meningkat. Sehingga indeks tanamnya meningkat, katakan dari 1,7 menjadi 1,8, 0,1 dari total produksi 32 juta itu gede banget, Mbak. Gede banget. 1, 2. Daerah teraliri irigasi. Itu rasionya harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Menahan arus air sebesar-besarnya supaya bisa dipakai untuk melakukan proses pertanian. 3, ya tentunya dengan 2 komponen tadi, mekanisasi, 2 menahan air selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya irigasi kita baik gitu. Semakin panjang air tertahan di permukaan tanah, berarti para petani akan melakukan proses tanam yang baik sehingga hasil panennya oke. 3 adalah komponen daripada sarana pendukung pertanian. Apa itu? Pupuk. Ketersediaannya oke. 2, obat-obatan. 3, penanganan pasca panen. 4, lanjutannya dari komponen ketiga adalah mobilisasi dari titik satu ke titik yang lain. Artinya logistik kita harus dibenahi sehingga daerah surplus dan daerah minus bisa terbalance dengan transportasi yang benar. Gitu Mbak Safira. Jadi saya ngomong atas nama Tumiono, bukan kita ya. Iya, oke. Kalau gitu menurut Pak Tum nih, saat ini jadinya ketahanan pangan kita sudah mencapai titik yang baik atau belum berarti Pak? Saya tidak dalam posisi sebenarnya karena walaupun saya membaca riset, saya tidak melakukan riset sendiri. Tapi kalau saya men-state itu salah. Artinya bisa nanya ke badan yang terregister lah. Supaya kalau ngomong indeks tanam 1,7 naik 1,8 itu bacaan saya itu salah. Siapa itu yang bisa statement? Oh, Departemen A, Departemen B. Nah, kalau ngomong tadi Pak, posisi ketahanan pangan kita ada di mana?
silahkan apakah yang teralir itu sudah sesuai dengan harapan yang kita semua. Kalau tadi kan Bapak sempat menyebutkan beberapa poin tuh yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti indeks tanam. Iya dong Pak, itu kan bisa jadi bentuk masukan dong Pak untuk pemerintah. Nah sejauh ini itu semua sudah dilakukan dengan baik atau belum? Atau mungkin masih ada beberapa poin yang justru belum dilaksanakan Pak? Ya saya enggak usah jawab yang itu Mbak Safira, nggak usah dibawa ke sana. Pasti pemerintah semua orang akan melakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang tadi saya sampaikan. Pasti akan best effort. Bahwa rasionya ketemu berapa, Mbak Sa bisa verifikasi ke badan terkait, misalnya ke statistik, apakah indeks tanamnya udah nyampe 1,7, apakah produktivitas per hektar bisa nyampe dengan angka-angka tertentu. Itu semua ada datanya di statistik, bisa dilihat sehingga saya tidak menjadi disinformasi daripada apa yang saya sampaikan. Gitu Mbak Safira. Bukan berarti saya tidak mau, memang bukan kapabilitasnya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Saf. Ya, sorry ya. Ya udah kalau gitu seperti apa saat ini Pak perkembangan dari produksi WMPP nih? Targetnya ke depan apa? Nah kalau itu bisa dong Pak. Tak jawab. Oke, WMP itu strateginya makro ya. Bahwa region ini akan mengalami short supply. Short supply pangan dalam 5 tahun ke depan, itu di region. Di internasional akan mengalami short supply dalam durasi 10 tahun ke depan, gradual. Apa yang dilakukan WMP ke depan? 1, meningkatkan kapasitas produksi. Berapa besarannya? Kalau misalnya saya kandang sapi, berarti saya akan meningkatkan menjadi 172.000 turnover per year. Sehingga direction market saya menuju ke regional. Itu berapa market share yang akan saya tuju? Menuju ke angka antara 22 sampai dengan 27% dalam durasi 3 tahun ke depan. Saat ini ayam misalnya, saya tahun ini menaikkan kapasitas produksi terhadap rumah potong ayam saya menjadi 25,5 juta, 25.500 per hour. Berarti itu akan produksi dalam sehari itu 400 ton. Nah, sehingga revenue-nya akan naik 2 kali lipat pada Q1 tahun depan. Kondisi itu mendasari terhadap akumulasi revenue-nya. WMP tahun ini forecast berapa? Di angka 7. Berapa tumbuhnya? 14%. Bottom line naik berapa? 60. EBITDA margin-nya naik berapa? 51%. Gross margin-nya naik berapa? Ke angka 62. Artinya apa? Revenue mengalami peningkatan yang nggak tinggi, dari 6 triliun ke 7, rasionya 14. Tapi bottom line-nya meningkat 60, menjadi 60 tumbuhnya. Itu adalah cerminan apa, Safira? Cerminan korporasi ini dikelola dengan baik untuk menuju perbaikan laba di bawah, sehingga proses operasi daripada perusahaan ini semakin baik tata kelolanya. Itu cerminan dari rasio-rasio tadi. Kalau di revenue-nya naik tinggi, bottom line-nya naik rendah, lah itu boleh ditanya itu ada apa gitu. Tapi pada saat revenue naiknya 14, bottom line-nya naik 60, itu luar biasa. Luar biasa bahwa sebuah korporasi mengalami sebuah peningkatan. Kalau kita lihat rasio keuangan perusahaan di 2022 forecast, tahun 2021 current kita di 1,46, 2022 forecast 1,72. Debt to EBITDA kita masih 2,07. Kita naikkan kapasitinya menjadi 3 pada tahun ini. Itu adalah cerminan pergerakan perusahaan. Debt to equity rasio kita masih di 1,3. Kita coba naikkan ke angka 1,9. Covenant di angka 3. Disitulah tadi gambaran terhadap revenue perusahaan, terhadap apa yang akan dilakukan BMP ke depan, sehingga itu menjadi satu master strategi untuk bisa kita menjadi tumbuh lebih baik. Dan national market share kita pada tahun ini di WMUU akan menjadi kira-kira 7% dari tahun lalu 4. Dalam posisi 5 tahun ke depan, forecast kita akan menjadi 12. Nah, itu goal settingnya perusahaan akibat dari region mengalami short supply. Beras kita yang sekarang terpasang kapasitinya 50.000 ton, tahun depan kita akan naik menjadi 150.000. Itu untuk mencukupi ataupun menangkap daripada market yang ada. Nah, kalau korporasi aku boleh ngomong angka-angka.
Oke, berarti ada pengaruhnya nggak nih Pak, naiknya harga bahan baku, misalkan contoh pakan ternak deh, ada pengaruhnya nggak Pak ke perusahaan Pak Tum? Eh, kalau dibilang enggak, bohong. Ada, tapi strategi kita berbalik dengan teman-teman yang lain. Orang lain berstrategi revenue drivernya ada di pakan sama DOC. Saya revenue drivernya ada di karkas dan bahan olahan, baik daging, sapi maupun ada di ayam. Sehingga impact daripada harga bahan baku pakan itu tidak terlalu berdampak besar. Dan itu tergambar gitu di dalam rasio-rasio yang selalu teman-teman saya sampaikan, artinya para CEO BMB sampaikan bahwa tren harga karkas dari waktu ke waktu naik, tren harga daging dari tahun 2015 sampai 2021 mengalami peningkatan. Disitulah kita harus menjaga sustainability company itu based on our strategy. Jadi jangan tergantung ke depan, gitu tuh Makmur, apa yang dilakukan untuk step berikutnya, untuk the long term long term plan. Setelah kita masuk ke strategi downstream, berarti kita harus menyiapkan raw material, integrated farming kita siapkan, supaya raw material kita bisa kita mensupport terhadap pabrik pakan internal kita 55%. 45%-nya kerjasama dengan community, sehingga average harga raw material kita bisa bagus gitu, bisa stabil. Karena kita nanam sendiri, kita bekerja sama dengan community. Sehingga dari waktu ke waktu, nanti bottom line-nya BMP itu semakin dari bukan semakin turun, tapi naik terus. Gitu. Karena punya juga energi sektor. Jadi renewable energy kita juga sudah kita pasang, itu mendikris cost, menurunkan cost electricity 23%. Jadi pakannya turun, electricity cost-nya turun, fertilizer-nya turun akibat integrasi, sehingga cost production kita akan mengalami perbaikan.